يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selalu kita banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta kekuatan pada kita. Malam hari ini kita khusus menanggapi uraian atau penjelasan atau bisa dikatakan pendapat, karena uraian pendapat ini menggunakan ayat Al-Quran dan ternyata ini kurang tepat, perlu kita tanggapi, yaitu penjelasannya yang sudah viral di YouTube banyak. Pak Profesor Dr. Quraish Shihab, jadi tentang ucapan selamat Natal ya. Beliau memberikan argumentasi sebuah Al-Quran di surat 19 ayat 33. Jadi karena beliau menggunakan ayat Al-Quran, nanti kita coba bandingi dengan ayat Al-Quran, terus nanti kita bisa menilai yang lebih tepat yang mana kan itu. Jadi kajian kita itu kan selalu argumentatif kan itu. Jadi bukan pendapatnya. Surat 19 ayat 33 itu bunyinya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi beliau mengatakan, ucapan selamat hari kelahiran itu ada dalam Al-Quran. Kemudian beliau membaca ayat ini yang terjemahnya seperti dalam terjemahan kita. Coba terjemahan yang baru, yang baru. Nah, ayat 30 dulu, dua kata. Ayat 30 dulu. Dia lalu Isa berkata. Nah, Isa berkata. Langsung sekarang ke ayat 33-nya. Dan kesejahteraan semoga ditimpakan kepadaku pada hari kelahiranmu, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Iya. Jadi kalau kita melihat ayat ini saja, kita bisa membenarkan, ternyata ada ucapan selamat sejahtera kepada Nabi Isa ketika lahir. Persoalan kelahiran itu tanggal 25 Desember atau enggak tepat itu bukan masalah, tapi dalam Al-Quran ternyata ada, maksudnya dalam terjemahan kita. Jadi karena beliau menggunakan argumentasi ini, perlu kita cek argumentasinya gitu. Jadi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini perlu kita pahami dulu ya. Ayat ini berkaitan dengan kisah Siti Maryam. Coba kita buka surat 27 sampai nanti 33. Coba kita baca langsung mulai 27.
Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mengerikan. Wahai saudara perempuan Harun dan perempuan Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang yang telah berzina." Maka Maryam menunjuk pada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku dalam melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti pada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi sholat." Terus, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." ya, yang selama ini kita diberikan informasi tentang kisah Siti Maryam. Nah, selama ini begini, ketika Siti Maryam didatangi malaikat yang menyerupai manusia, mengatakan bahwasanya bakalan nanti akan hamil, nah, gitu. Hamil anak yang suci. Kemudian Maryam mengatakan, "Bagaimana aku bisa hamil? Walam yamsasni bashar, padahal aku belum bersentuhan dengan laki-laki. Artinya aku belum punya suami." Maka kata malaikat tadi, "Qala kadzalik," demikianlah. Itu karena kekuasaan itu kekuasaan Allah. Kemudian setelah itu malaikat pergi. Kemudian beberapa hari kemudian memang dirasakan Siti Maryam hamil. Nah, ketika hamil itu beliau merasa malu. Jadi merasa malu. Kemudian beliau meninggalkan kampung halamannya. Jadi ada berkeinginan kuat meninggalkan kampung halamannya. Ya, tujuannya gak akan kembali lagi. Jadi mau pergi jauh karena menanggung malu. Tapi setelah lahir di tempat yang jauh, setelah lahir, tahu-tahu bayi itu dibawa pulang. Nah, ini yang nggak pas ini. Dengan menggendong bayi kan gitu. Tujuannya keluar dari kampung halamannya itu supaya nggak diketahui oleh masyarakatnya kalau beliau sedang hamil. Ini kok habis melahirkan langsung pulang ke kampung halamannya dibawa. Nah, berarti ini ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang. Tapi selama ini kita terima semacam itu. Ketika menggendong masuk ke kampung halamannya, maka dikerumuni orang banyak, orang Bani Israel. Dan para pemimpin Bani Israel mengatakan, hadis itu dikatakan kata-kata tahmilu itu seharusnya membawa anak, tapi di dalam terjemahan kita diartikan menggendong. Nah, ini juga nggak pas ya terjemahan kita. Nah, kemudian dikerumuni orang banyak, ditanya, "Ya Ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, ini kenapa diangkat Harun? Ini bukan saudara perempuan kandung, bukan. Karena Pak Imron dan Bu Imron ya, ini adalah orang baik-baik, keturunan para nabi-nabi dulu." Sampai kemudian dinyatakan sosok seorang nabi. "Wahai saudara perempuan Harun, bapakmu bukan termasuk orang yang berperangai buruk dan ibumu bukan wanita pezina. Tapi kenapa kamu kok tahu-tahu bawa anak, punya anak?" Nah, kemudian Maryam fa'asyarat ilaih, memberikan isyarat kepada anaknya.
Jadi bisa kita bayangkan yang selama ini kita terima cerita itu, suruh bicara kepada sang bayi tadi. Kemudian para pemuka Bani Israel mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana aku bisa mau berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan? Diartikan semacam itu. Kata-kata sobia diartikan dalam ayunan. Udah tahu-tahu setelah itu Nabi Isa menjawab, qala inni abdullah. Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan kitab dan dijadikanlah aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku diberkahi di mana saya berada. Wa awsani bis shalah wa zakat, dan aku diperintahkan untuk melaksanakan salat dan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram bi walidati, dan perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Kemudian, dan aku tidak dijadikan yang dalam jajalni jabbaron syaqiyya, tidak dijadikan sebagai orang yang sombong lagi celaka. Baru kemudian diakhiri dengan kalimat kesejahteraan untukku pada hari aku dilahirkan, kelahiranku, pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Selama ini yang kita terima. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ini saya tulis semuanya ya, mulai ayat 30-nya 19 ayat 30, qala inni abdullah ata niyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa awsani bis shalah wa zakat bis sholati wa zakati bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Kemudian wa barron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Kemudian baru yang ayat 30. Tadi ini ayat berapa ini? Pada Abdullah ya, 33 nih ya. Kemudian terakhir wassalam, ini 33. Ini tadi ayat berapa? Qala ini Abdullah, mulai 30 ya. Jadi ini 30 sampai 33. Wassalam alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
sholati wa zakati ma dumtu ayyama barron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Terakhir, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma uba'atsu hayya. Coba kita cek satu persatu mulai ayat 30-nya. Dia Isa berkata, ini selama ini kan kita beranggapan masih bayi, kan gitu, yang dikisahkan pada kita. Mungkin hampir ya sebagian besar ya para penyampai ustadz-ustadz kita yang itu menyampaikan bahwasanya ketika Nabi Isa mengatakan demikian itu masih bayi dalam gendongan, kan gitu. Kemudian menghadirkan hadis tentang bahwa ada 3 bayi yang bisa bicara. Di antaranya adalah Nabi Isa dan Juret sama siapa yang sebagai penengah antara Nabi Yusuf dan Zulaikha itu, kan itu. Nanti hadisnya kita pending dulu, kita cek dulu tentang Al-Qur'annya. Qala, Isa berkata ketika siapa? Ketika para pemuka Bani Israel mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana aku bisa mau berbicara dengan anak masih dalam ayunan. Nah, tahu-tahu kemudian Nabi Isa menjawab, inni abdullah, aku ini hamba Allah, ataniyal kitab. Nah ini dari kata ata yu'ti. Ini fi'il apa nih? Fi'ilnya yang besar sorof. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu bentuk lampau. Jadi kata kerja bentuk lampau, berarti sudah terjadi. Jadi ketika Nabi Isa menjawab semacam ini, beliau sudah mendapatkan wahyu, sudah mempunyai kitab. Apakah mungkin masih bayi? Nah ini. Kemudian wa ja'ala ni nabiyya, ja'ala. Ini juga fi'il madhi. Dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Apakah ada nabi masih bayi? Nah ini perlu nanti kita hadirkan ayat tentang proses masalah sunatullah. Kemudian wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia menjadikan aku selalu diberkahi di mana saya berada. Wa ausoni, ini juga fi'il madhi. Dan dia Allah memerintahkan aku bis sholat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Loh, apakah mungkin bayi sholatnya bayi gimana? Kemudian apakah mungkin memberikan zakat? Nah ini yang perlu kita pikirkan lagi. Wa barram biwalidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti pada ibuku. Bagaimana kebaktian seorang bayi kepada ibunya? Belum bisa, paling nangis, kemudian ya maaf ngompol, kan gitu ya. Jadi kemudian kalau makan ditulang. Nah ini seorang nabi, nanti kalau dakwah gimana? Kalau sudah jadi nabi itu wajib dakwah, kum fa'andir, kan gitu. Masa mau digendong terus sama ibunya? Ini nggak efektif. Nanti dianggap dukun, kan gitu. Wah ini jadi bukan nabi, tapi nanti jadi masalah. Nah, kemudian diakhiri dengan kalimat wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi gini, setelah kita mengetahui ini fi'il madhi semuanya, berarti tatkala berbicara menjawab dengan kalimat-kalimat semacam ini, Nabi Isa itu sudah jadi nabi. Berarti begini, ketika Siti Maryam
sudah nyatakan merasa hamil, beliau ingin pergi jauh dan diputuskan tidak akan kembali lagi ke kampung halamannya karena malu. Kemudian setelah tempat jauh, saking jauhnya itu nggak dijelaskan di tempat mana. Nah, kemudian setelah itu lahir, tetap diasuh di perantauan, nggak langsung pulang. Nah, baru ketika Nabi Isa mulai baliknya laki-laki itu umur berapa kira-kira? 15 tahun. Beliau langsung diangkat jadi nabi. Jadi sudah balik. Beliau sudah mendapatkan wahyu, yaitu kitab Injil, kemudian dijadikan seorang nabi, dan beliau sudah melaksanakan sholat, juga membayar zakat. Berarti beliau sudah kerja. Jadi kerja mungkin cari apa dijual, sebagian diinfakkan pada fakir miskin. Apalagi beliau itu adalah pengelana. Jadi berkelana, al-masik itu artinya kan berkelana. Jadi kemudian beliau juga sangat berbakti kepada ibunya, dan itu adalah sudah balik. Baru kemudian diakhirin kalimat wassalamu alayya ya maulitu wa ya mamutu wa ya ma'wasahaya. Ini kalau diartikan selamat sejahtera itu terputus. Karena apa? Di awal-awal ayat itu berbicara masalah ajaran. Beliau mendapatkan wahyu, dapat kitab, kemudian jadikan seorang nabi, kemudian ajarannya itu diantara disebutkan sholat, zakat, birrul walidain, berbakti pada orang tua, dan berakhlakul karimah. Kok tahu-tahu selamat ulang tahunku. Nah, ini terputus. Nah, berarti nanti ini perlu kita cek kembali. Enggak seperti yang dijadikan sebagai argumentasi oleh Pak Quraisyab kan gitu. Jadi sebenarnya kalimat ini adalah dakwah pertama kali Nabi Isa kepada kaumnya. Karena beliau diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Seperti surat 61 ayat 6, coba. 61 ayat 6. Wa qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Ya. Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Ya, aku adalah Rasul Allah kepadamu. Nah, berarti memang siapa? Nabi Isa itu adalah dipersiapkan oleh Allah sebagai nabinya Bani Israel. Jadi begini, rencana Siti Maryam tidak kembali pulang ke kampung halamannya ternyata gagal. Karena apa? Putranya yaitu Nabi Isa itu sudah dijadikan seorang nabi dan harus kembali ke kampung halamannya. Untuk dakwah. Jadi karena beliau ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel. Sehingga ayat 27 surat Maryam ini, kata-kata tahmilu itu bukan menggendong, hamala yahmilu artinya membawa. Jadi Maryam pulang ke kampung halamannya dengan membawa anaknya, bukan menggendong. Jadi membawa anaknya. Ketika sudah masuk ke kampung halamannya, ada orang yang tahu, akhirnya dikerumuni, udah dikatakan, wahai saudara perempuan Harun, wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang wanita pezina, tapi kenapa kamu kok tahu-tahu punya anak? Jadi anaknya waktu itu sudah balik. Kemudian fa'asyarat ilaih, maka Siti Maryam memberikan isyarat kepada Isa, artinya kamu jangan tanya saya
tanyanya kepada dia, loh, kenapa kok nekat? Siapa? Siti Maryam. Ini bukan nekat sebenarnya, kan sudah tahu bahwa anaknya sudah menjadi seorang nabi, jadi bukan bayi lagi. Ya nekat itu bayi, ini nekat ini suruh apa? Nah kan gitu. Iya kan? Jadi karena apa? Siti Maryam tahu anaknya bisa jawab karena dia itu utusan Allah. Ini yang nggak pernah dipikirkan. Kemudian apa? Para pemuka Bani Israel mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ini ada kalimat ungkapan. Bagaimana aku akan mau bicara dengan anak-anak yang masih dalam ayunan. Ini ungkapan seperti anak ingusan. Nah, jadi masih barusan balik ya, secara umum orang nggak akan mau ngomong-ngomong kepada anak yang barusan balik, anak 15 tahun. Aku ingin ngomong-ngomong sama kamu ya Maryam, bukan dengan anak kecil ini, bukan bayi beneran yang digendong. Anak ingusan, apakah ingusan beneran? Ya enggak. Termasuk di sini anak yang masih dalam ayunan. Ini melecehkan Nabi Isa sebenarnya. Jadi kaum Bani Israel. Ketika itulah Nabi Isa yang sebenarnya barusan balik umur 15 tahun langsung mengatakan, qala inni abdullah, aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab, aku sudah diberikan kitab, sudah, telah, fi'il madhi. Ata, kalau akan, ya'ti atau yu'ti gitu. Aku telah diberikan kitab, berarti beliau sudah mendapatkan wahyu, berarti sudah enggak bayi lagi. Wa ja'alani nabiyya, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausoni bis shalah, dan Allah telah berarti beliau sudah melaksanakan, telah memerintahkan aku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kemudian babarrom biwalidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Berarti beliau sudah berbakti karena memang sudah balik, sudah tahu. Jadi akal pikir itu sudah efektif. Kemudian malam yajani jabbaron syakiya, dan aku tidak termasuk orang yang sombong lagi celaka. Nah, berarti ayat-ayat tadi itu yang di atas, yang bukan di bawah sendiri, ini bicara masalah ajaran. Diamali dengan sebuah kitab. Beliau seorang nabi. Isi ajarannya diantara disebutkan sholat, zakat, berbakti pada orang tua, akhlakul karimah. Nah, baru kemudian wassalamu alayya. Nah, ini assalam. Assalam itu dari kata-kata salima, yaslamu, kemudian salaman, kemudian jadi assalam ini. Atau salima yaslamu salman. Kemudian ini fi'il mujarrad ya, mazidnya aslama, yuslimu islaman. Ini aslama yuslimu islaman. Jadi ini artinya sama, cuma ini belum berobjek, ini sudah berobjek. Seperti fa'ala jadi af'ala. Kalau fa'ala telah berbuat, af'ala telah membuatkan. Nah, tapi tetap artinya buat, berbuat. Sekarang kita cek vocabnya. Surat 3:83. Di situ ada kata-kata aslama. Apa arti aslama itu? Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya.
Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri padanya. Berserah diri, bukan bukan selamat atau sejahtera. Ternyata artinya berserah diri. Ya, bukan selamat atau nggak celaka, bukan selamat atau sejahtera yang dalam pengertian nggak celaka. Nah, sehingga salimah artinya berserah diri. Kalau aslama menyerahkan diri. Ya selamu, kalau ini telah, ini sedang atau akan berserah diri. Yuslimu akan atau sedang atau akan menyerahkan diri. Kemudian jadi salaman, serah diri. Nah, ini dari to swim jadi swimming, bentuk gerund, jadi bentuk isim masdar. Bisa salaman, bisa salman atau silman, bisa. Kalau di sini telah menyerahkan diri, sedang atau akan menyerahkan diri, islaman, penyerah dirian. Nah, berarti ini sama. Berarti kemudian orangnya namanya muslimun, muslim, orang yang berserah diri. Berarti assalam ya, dengan al-islam itu sama. Jadi assalam itu sama dengan al-islam. Artinya bukan selamat atau sejahtera. Kalau selamat atau sejahtera, ya, selamat atau sejahtera dalam bahasa kita, bahasa Arabnya itu afiyah, afiyatan atau al-afiyah. Coba ada salah satu doa pagi sore yang agak panjang ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu keselamatan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon padamu keselamatan atau kesejahteraan dalam hal agama, dunia, harta, keluarga, itu semuanya selamat. Nah, selamat itu bahasa kita selamat, gak celaka atau sejahtera, itu bukan assalam tapi al-afiyah. Nah, ini gara-gara bahasa kita yang miskin vocab, miskin pembenaran kata, banyak mengadopsi dari bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Belanda, juga bahasa Arab. Tapi ketika sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah beda dengan aslinya. Termasuk kata-kata selamat nggak celaka, itu diambil dari kata salamatan. Bahasa salamatan itu serah diri tadi ini. Kalau selamat nggak celaka, ya afiyah. Tapi lagi-lagi afiyah ini hanya dikaitkan dengan orang sakit, sehat. Nah itu. Padahal afiyah itu sejahtera. Berarti kan sudah bias, sudah beda. Oh, berarti arti ini gimana? Jelas nih. Setelah bicara masalah tentang kitab, bahwa beliau seorang nabi, kemudian beliau tentang ajaran sholat, kemudian zakat, berbakti pada orang tua, di akhir kalimat wassalamu alayya. Inilah Islam. Bukan keselamatan untukku pada hari kelahiranku. Inilah dinul Islam yang sudah dijelaskan, itu disimbolkan oleh Nabi Isa. Inilah ajaran Islam. Atasku tetap ada padaku. Ketika aku masih kecil, barusan dilahirkan, waktu beliau diangkat jadi nabi, itu kan masa remaja tapi sudah balik. Pada saat aku nanti mati, aku tetap menjaga Islam, nggak keluar dari Islam. Ini penjelasannya di surat 3 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pada saat aku nanti dibangkitkan hidup kembali, tetap akan membawa Islam. Makanya di sini wulid tuh, ini sudah Islam ketika itu waktu mati. Ini menggunakan fi'il mudhari, akan. Ini juga fi'il mudhari.
Jadi akan datang. Jadi jelas wassalamu itu artinya adalah inilah Islam dan keislaman. Jadi dinul Islam sudah ada padaku pada waktu masih remaja, kanak-kanak, baru aku dilahirkan, yaitu ketika jadi nabi itu, pada saat nanti aku mati, amutu, dan nanti pada saat aku nanti akan dibangkitkan hidup kembali, tetap menjaga Islam. Nah, sehingga ini sesuai, nggak putus informasi ini. Masa setelah berbicara masalah tentang kitab, kenabian, ajaran, kok ujung-ujungnya selamat ulang tahunku? Nah, ini nggak pas. Nah, sekarang kalau kita ucapan selamat yang biasanya dilakukan itu dari orang pertama untuk orang pertama atau dari orang pertama untuk orang kedua? Iya, nggak mungkin dari orang pertama untuk orang pertama. Ini selamat ulang tahunku lah. Nah, kemudian di selfie kan itu. Jadi nggak mungkin. Berarti ini bukan masalah selamat ulang tahun. Jadi lemah sekali argumentasinya Pak Quraisy Shihab itu. Saya yakin insya Allah karena beliau itu ahli bahasa Arab, tahu masalah ini, tapi nggak tahu kok dijelaskan semacam itu. Termasuk di tafsirnya itu juga sama dengan apa yang disampaikan waktu diwawancari oleh putrinya sendiri gitu. Jadi wassalamualaikum ini tidak bisa dijadikan dasar untuk membenarkan ucapan selamat Natal. Jadi kita nggak usah ikut-ikut tokoh-tokoh semacam itu meskipun yang bersangkutan katakanlah tokoh Islam ya. Karena apa? Nanti pertanggungjawabannya itu kita sendiri. Nih 33, 67, 68 ya. Ini warning bagi kita. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa dalluna sabila rabbana atim di'fani minal azab wal anhum la'nan kabira ya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kenapa kok minta demikian? Karena yang bersangkutan, para pengikut ini juga kena sanksi. Yang kena sanksi bukan yang ngajak, yang ikut pun kena sanksi. Kenapa kok mau diajak? Kok nggak ditanyakan dulu? Nah, ini kan selama ini proses pembodohan ya, itu kan terjadi ya. Sopo jare elit saya nih, masa elit saya tuh orang goblok, kan beliau tuh pinter. Nah, itu nggak bisa, harus ditanyakan. Jadi harus ditanyakan. Jadi sini ternyata para pengikut itu ketika dia kena sanksi dari Allah nggak terima, mohon kepada Allah, ya Tuhan kami telah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, para elit kami, para tokoh kami, dan mereka mengajak kepada yang nggak benar. Ya Tuhan kami, karena kami juga Engkau berikan sanksi, kami nggak terima. Timpakanlah azab 2 kali lipat dan laknatlah dia dengan laknat yang besar. Ini ada kaitannya dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini kan kita terjemahkan gimana? Semoga keselamatan tetap ada pada kamu, kan gitu. Makanya ada tokoh dulu yang sudah almarhum yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, beliau ini ya, bahwa assalamualaikum itu sama dengan selamat pagi ya. Mungkin masih ingat. Tapi orang Islam reaktif tapi nggak punya argumentasi. Kalau selama ini diartikan bahwa assalamualaikum itu artinya selamat pagi, nggak ada bedanya dengan selamat pagi. Jadi assalamualaikum diartikan selamat atasmu, maka nggak ada bedanya dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
Seharusnya kita mengiyakan, oh iya sama. Tapi kenapa dalam hadis ada aturan? Jadi nggak saya tulis di sini, insya Allah kita tahu. Kita umat Islam tidak diperkenankan mendahului ulul salam kepada non muslim atau orang kafir, kan gitu. Jadi nggak boleh mendahului. Pokoknya ada teman kita bukan Islam, kita ulul salam, assalamualaikum, ini nggak diperkenankan. Kemudian apabila non muslim atau orang kafir ulul salam sama kita, assalamualaikum, kita cukup menjawab waalaikum, kan gitu aja. Ini terkesan kok medit orang Islam itu. Jadi nabinya ngajari medit, nggak no selamat, nggak celaka saja nggak boleh, artinya gitu. Tapi kalau kita artikan arti yang benar, assalamualaikum itu artinya adalah doa kepada saudara kita sama muslim, sama mukmin, supaya jangan sampai keluar dari Islam. Assalamualaikum, semoga keislaman tetap ada pada kamu. Coba ini luar biasa silaturahim ini. Kemudian dijawab oleh yang diulil salam, waalaikumsalam, kamu juga jangan sampai kamu meninggalkan Islam. Nah, ini luar biasa. Kalau kita mengartikan yang tepat, maka setiap umat dua orang Islam yang ulul salam itu ya benar-benar kuat ikatannya. Jadi ini kaitannya dengan ini. Coba buka nih surat 3 atau 2. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Jadi benar-benar ini merupakan pesan dari Allah. Makanya setiap kita ketemu dengan seorang muslim yang lain, mukmin yang lain, maka kita ucapkan assalamualaikum. Ini saling mendoakan. Semoga keislaman, agama Islam tetap ada pada kamu. Kemudian yang diucapi selamat membalas juga waalaikumsalam, dan semoga keislaman pun juga tetap ada pada kamu. Jangan sampai kamu meninggal Islam. Sehingga kita bukan nggak boleh mendahului ulul salam kepada non muslim, itu nggak cocok, nggak connect. Wong dia punya agama lain. Assalamualaikum, semoga keislaman tetap ada pada kamu. Ya nggak pas. Makanya nggak diperkenankan. Tapi apabila mereka ulul salam sama kita, assalamualaikum, dia sebenarnya benar. Nah, kita cukup menjawab waalaikum, dan atas kamu apa? Ya nggak tahu agamamu sendiri. Nggak perlu kita lanjutkan waalaikumsalam, waalaikumsalam, nggak perlu, karena dia bukan Islam. Jadi bukan mendoakan selamat nggak celaka, bukan. Jadi kemudian berikutnya, jadi apabila kita ikut-ikut pendapat tadi itu, ya akibatnya jelas sebenarnya. Itu akidah kita itu ya rusak, akidah rusak. Jadi kenapa? Ya orangnya satu, yaitu Isa Al-Masih, tapi memposisikannya itu berbeda. Jadi mereka memposisikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ya anak Tuhan, sedangkan kita memposisikan sebagai Nabi. Sedangkan yang dirayakan hari-hari ini mereka memposisikan sebagai Tuhan. Kemudian kita ucapin selamat. Kita mengucapin selamat itu berarti kan kita setuju. Lah apakah nggak merusak akidah kita? Nah ini logika sederhana saja. Logika sederhana. Coba buka ayat ini. Surat 5, 17, 19, 88, 89. Lakot kafaratina ya, lakot ya. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu
dialah Al-Masih putra Maryam. Ulangi lagi sampai situ. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Iya. Jadi Al-Quran menyatakan orang Malaysia itu kafir. Kemudian diulang tahun ini setiap tahun, kemudian kita mengucapkan selamat. Lagi sekarang 1988-89. Surat Maryam 88-89. Dan mereka berkata, Allah yang maha Ya. Dan mereka berkata, Allah yang maha pengasih mempunyai amat. Ya. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Iya. Ini kemungkaran yang dahsyat. Maaf, kemudian kita ucapin selamat. Lah ini masuk nggak di logika ajaran kita? Jadi karena memposisikan berbeda, kita memposisikan sebagai nabi, mereka memposisikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, kan itu. Sebenarnya toleransi itu adalah arti yang benar, ya. Arti yang benar itu membiarkan, tidak ikut, tidak mengganggu. Itu toleransi. Tapi kalau ikut bantu, ikut guyup, itu namanya intervensi. Jadi makanya di surat Al-Kafirun itu jelas ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Atau kalau kita luaskan, silakan kamu beragam agamamu, aku biarkan, aku tidak ikut, aku tidak ganggu, dan aku pun merasakan agamaku sendiri. Biarkanlah, jangan ikut dan jangan ganggu, aman pasti. Dan kita tetap berteman, kita tetap harus baik, saling tolong menolong, membantu, mungkin kasih hadiah, berbisnis bersama, nggak masalah. Cuma satu yang nggak boleh, akidah, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi itu sebenarnya apa? Namanya ini secara khusus ya kita tanggapi apa dinyatakan secara sudah diviralkan ya oleh Pak Quraish Shihab. Nah, ternyata argumentasinya itu nggak tepat, jadi bukan pada tempatnya menggunakan ayat ini untuk membenarkan ucapan selamat Natal. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini ya, monggo. Kalau terjemahan Indonesia kayak itu kurang konkret, itu apa terjemahan bahasa lain lebih bagus dari Indonesia? Kayak bahasa Inggris itu. Ya enggak. Kalau bahasa Inggris itu masih mending. Karena apa? Dijelaskan waktunya. Jadi mana waktu past tense, waktu continuous, ya. Jadi apa present tense itu jelas. Tapi kalau bahasa kita, terjemahan kita, tadi kan enggak dijelaskan waktunya. Sudah, telah, sedang atau akan sama. Saya sudah makan, saya sedang makan, saya akan makan, tetap ya makan. Ya, tapi kalau di bahasa Arab, apalagi dan bahasa Inggris, itu dijelaskan waktunya. Jadi masih mending bahasa Inggris. Kenapa? Mungkin ada yang lain, satu lagi saya persilakan kalau masih ada pertanyaan. Saya kira ini cukup jelas ya, cukup jelas. Ini kan dalam rangka untuk apa? Supaya kita berdasarkan ilmu gitu, jadi bukan berdasarkan pendapat. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sebagai tetangga atau rakyat yang dimana itu kan ada juga yang ikut-ikut mengamankan lahiran kalian. Itu gimana? Kan orang Islam ikut mengamankan termasuk kegiatan sosial bagaimana? Gimana sih? Ya, itu. Jadi gini,
semestinya harus adil kan gitu. Atau Jumatan juga harus diamankan juga. Kok cuma ini kan akan memberikan kesan, membuat opini bahwa Islam itu orang jelek-jelek, orang suka ganggu kan. Ini kesannya begitu. Semestinya ketika ada Jumatan, ada apa, itu ya secara demonstratif semacam ketika Natalan. Tapi anehnya yang suuzon itu kan orang Islam sendiri. Ini aneh ya. Di agama manapun ya, itu enggak ada ya penganut agama ya selain Islam yang menjelek-jelekan agamanya. Tapi di Islam banyak. Jadi kan gitu. Coba cari di agama selain Islam, itu gak ada satupun pemeluk agama selain Islam yang menjelek-jelekan agamanya sendiri. Tapi di Islam ternyata banyak. Agamanya Islam tapi ya gitu kan itu. Gak tahu ini kenapa. Nah ternyata kan ya mungkin jawabannya hubud dunia wa qariyatul maut, karena cinta dunia dan takut mati kan gitu. Jadi karena yang takut hubud dunia itu termasuk jabatan juga. Dulu ketika jadi tokoh ulama melarang keras, tapi sekarang tokoh bukan ulama jadi kan sudah konsisten. Makanya semacam ini ya, kita ingat surat 33, 67, 68. Kita nggak perlu ngikuti begitu, kita ikut aja fattabi'uni, ngikuti Allah dan Rasulnya, ngikuti Allah dan Rasulnya dengan kita mentaati Rasul gitu. Jadi barang siapa mentaati Rasul berarti dia itu mentaati Allah gitu. Mungkin saya kira itu dulu. Ini mudah-mudahan ini sebagai bahan kita ya. Jadi untuk membekali diri kita ya, supaya kita tetap mempertahankan akidah kita. Kita nggak akan terkesima atau terlena dengan apa yang disampaikan, meskipun beliau itu ya katakanlah orang mengatakan mufasir ya, yang sudah menulis tafsir Al-Azhar, kan di tafsirnya itu juga dijelaskan semacam ini. Tapi kita karena bertanggung jawab itu secara pribadi, lebih baik amannya ya kembali kepada Al-Quran aja secara benar. Mungkin saya kira itu dulu. Kita akhiri dengan bacaan tasbih subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا